Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6A yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran mode daring dalam jaringan, karena kita masih dalam keadaan pandemi sehingga kita dihimbau untuk melaksanakan pembelajaran semacam ini. Sekian hari kita diliburkan karena kita bersama-sama merayakan hari raya Idul Adha. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, dan kami Dewan Guru pun senantiasa untuk membimbing, memfasilitasi kalian secara jarak jauh. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Kita melanjutkan pembelajaran yang lalu Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Walaupun kita sudah belajar itu beberapa hari yang lalu, hari ini kita ulas kembali dengan tambahan materi yang baru tentunya, agar kalian makin paham, agar kalian makin mengerti, dan agar kalian mampu mengimplementasikannya, mengamati secara nyata pada lingkungan sekitar kalian. Silakan kalian buka buku kalian. Pada pembelajaran yang ketiga, tepatnya pada halaman 44, di mana kalau kalian amati di sini ada gambar, perkembangbiakan generatif, pada tumbuhan apa ini? Tentunya pada tumbuhan mangga. Ini hanya contoh saja pada tumbuhan mangga. Perkembangbiakan generatif, dahulu kita sudah belajar perkembangbiakan generatif, di mana perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang didahului dengan proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan itu adalah proses di mana benang sari yang mengandung sel kelamin jantan jatuh pada kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Dengan proses penyerbukan itulah akan menjadi buah atau bakal tumbuhan baru, sehingga proses penyerbukan terjadi pada di sini. Anak-anakku sekalian, sekali lagi, proses penyerbukan terjadi pada gambar ini. Di mana ini kalian bisa memperhatikan ada bunga-bunga di sini. Ini proses penyerbukan terjadi pada di sini. Lah, kemudian proses penyerbukan itu dibantu oleh siapa? Ada 3 yang membantu proses penyerbukan, yaitu oleh angin, oleh hewan, dan oleh manusia. Tatkala dicontohkan di sini dibantu oleh hewan, yaitu oleh kupu-kupu oleh kupu-kupu. Kalau di sini bisa saja oleh serangga, oleh lebah, oleh burung, dan yang lain-lainnya. Nah, disinilah proses penyerbukan terjadi. Kemudian jika proses penyerbukan itu berhasil, maka akan membentuk buah. Buah ini tumbuhan yang baru. Di mana di dalam buah ini tentu ada biji. Tatkala biji itu ditanam atau jatuh ke dalam tanah, nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Dan inilah menjadi pohon yang baru. Inilah namanya perkembangbiakan secara generatif, atau melalui perkawinan, penyerbukan atau perkawinan. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang tanpa melalui penyerbukan. Di sini kita akan belajar pertama tentang vegetatif buatan. Buatan itu artinya, kenapa ada buatan? Buatan itu berarti dibuat. Dibuat oleh siapa? Oleh manusia. Apakah bisa oleh hewan? Tidak, hanya oleh manusia. Yang pertama di sini kita belajar tentang cangkok. Tentang cangkok. Kenapa harus dicangkok? Karena tentu akan banyak manfaatnya cangkok itu. Sekali lagi akan banyak manfaatnya. Di mana proses yang mencangkok itu adalah perkembangbiakan dengan cara jenis tumbuhan yang batangnya itu berkayu atau berbiji belang. Sekali lagi, tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang berkayu atau berbiji belang. Kalau tumbuhannya tidak berkayu, tidak bisa dicangkok. Contohnya stroberi, melon, semangka itu tidak bisa. Yang bisa ada apa? Mangga, durian, rambutan,
kemudian jambu, dan masih banyak yang lainnya ya. Tujuannya mencakup adalah agar tumbuhan yang baru itu memiliki sifat yang sama dengan tumbuhan lama atau induknya ya. Ini proses mencakup bisa diperhatikan satu ya. Ini dikelupas kulit dahannya ya, rantingnya atau dahannya ini dikelupas, kemudian di sini dibungkus, bisa plastik, bisa serabut kelapa ya. Dikasih tanah yang sudah dikasih pupuk tentunya, diikat yang kencang. Nah, di dalam bagian yang diikat tadi akan muncul akar yang baru ya. Nanti ditunggu sampai beberapa bulan ya. Ranting ini atau dahan ini bisa dipotong nantinya ya, dipotong untuk ditanam di tanah. Tentunya dengan pembungkus itu dibuka terlebih dahulu. Itu adalah tentang vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Kemudian yang kedua ada dengan cara stek batang. Stek batang ini biasanya kita temui, kalian lihat itu tatkala seorang petani ketela ya. Jadi kalau mau menanam ketela ya atau singkong ya, atau ketela itu kan dengan cara apa? Dengan cara menanam kembali batang singkongnya ya, dengan dipotong ya. Tentunya motongnya modelnya ada seperti ini ya, runcing ke bawah ya. Itu dipotong untuk ditanam kembali. Nah, itu adalah stek batang ya. Maka bisa dilakukan oleh manusia saja ya. Yang ketiga dengan cara menyambung ya, menyambung atau mengenten ya, dengan cara menyambung atau mengenten. Jadi ada tumbuhan yang jenisnya sama ya, jenisnya sama tetapi punya sifat yang berbeda. Contohnya mangga besar ya, tapi asam, mangga kecil tapi manis ya. Itu dikawinkan atau disambung agar keduanya menjadi satu, dan seperti itu ya. Itu dengan cara menyambung. Kemudian vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa penyerbukan, tapi terjadi dengan sendirinya oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan oleh manusia. Contohnya di sini adalah tumbuhan yang berakar tinggal ya, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan gerage. Akar tinggal itu contohnya apa saja ya. Akar tinggal itu contohnya adalah seperti rizoma ya, seperti rizoma ya. Kencur, lengkuas, kunyit ya, ini. Kemudian umbi lapis contohnya apa? Contohnya adalah bawang merah, bawang putih ya. Ini umbi batang ya. Umbi batang contohnya apa? Kentang ya. Kemudian umbi akar contohnya di sini adalah wortel ya, umbi jalar. Ini contohnya kalau di sini apa ini? Ketela ya. Berarti sama saja. Kemudian tunas adventif itu adalah contohnya ini tumbuhan cocor bebek ya, tumbuhan cemara pun sama. Kemudian dengan cara spora ya, spora itu adalah tumbuhan spora sendiri itu ya, atau suplir ya. Kemudian gerage ini apa biasanya? Yaitu apel, kemudian stroberi ya, itu dengan cara gerage. Itu adalah proses perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Vegetatif terbagi menjadi dua, buatan dan alami. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Silakan kalian pelajari kembali. Manakala ada yang ditanyakan silakan kalian ajukan kepada saya ya. Nanti kita bahas bersama, belajar bersama ya. Di sini juga ada bacaan tambahan bahwa perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan atau penyerbukan sel kelamin jantan yaitu benang sari dan sel kelamin betina yaitu kepala putih ya. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah
berkembang biakan tumbuhan tanpa perkawinan atau penyerbukan seperti yang tadi saya sampaikan. Sekian anak-anakku sekalian, ya. Silakan dipahami, dibaca, manakala ada pertanyaan silakan ajukan, ya. Dari saya demikian dulu, nanti kita sambung pembahasan pada model yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.